ketika Rasulullah datang, ya, para sahabat lagi sedang kumpul duduk-duduk ini, ketika Rasulullah datang, maka tidak ada satupun para sahabat yang berani mengangkat kepala mereka melihat Rasulullah SAW, melihat kedatangan Rasulullah, kecuali sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Hanya dua sahabat ini yang berani melihat Rasulullah, yang lainnya nggak berani, nunduk. Jadi seakan-akan berlindungnya dia itu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Padahal berlindung itu kepada siapa? Kepada Allah. Sampai seperti itu, saking gulunya, berlebih-lebihannya dia di dalam memuji Rasulullah sampai mengatakan, kepada siapa lagi aku berlindung kalau bukan kepadamu ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tadi, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga ibadah salat subuh kita dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di majelis ilmu ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita juga termasuk di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kajian kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang keimanan yang kita ambil dari kitab Al-Imam Baihaqi, ya, Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang mana alhamdulillah kita sudah memasuki cabang yang ke-12. Ya. Apa judulnya? Al-Imanu biwujubi ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa tauqirihi. Ya, cabang iman yang ke-12 adalah wajibnya kita untuk mengagungkan, memuliakan serta menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, ya 1 bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang cabang iman yang ke-11, yaitu apa? Al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beriman, ya, wajibnya kita untuk memberikan kecintaan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang hampir sama, yang hampir mirip, yaitu wajibnya kita untuk mengagungkan, memuliakan serta menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema atau judul pada kali ini, terlebih dahulu seperti biasa kami akan menceritakan beberapa kisah yang ada hubungannya dengan tema kita, yang ada hubungannya dengan judul kita pada kali ini. Bagaimana kita melihat beberapa contoh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengagungkan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Sunan At-Tirmidzi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana yakhruju ala ashabihi minal muhajirin wal ansar. Biasanya kalau beliau menemui para sahabatnya, baik itu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, wahum julus, dan saat itu para sahabatnya sedang dalam keadaan duduk, ya, mereka lagi duduk bareng gitu, kumpul seperti saat ini. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para sahabat-sahabat yang ketika itu sedang berkumpul ada sahabat fihim Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ada sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fala yarfa ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakrin wa Umar. Ketika Rasulullah datang, ya, para sahabat lagi sedang kumpul duduk-duduk ini, ketika Rasulullah datang, maka tidak ada satupun para sahabat yang berani mengangkat kepala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kedatangan Rasulullah, kecuali sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Hanya 2 sahabat ini yang berani melihat Rasulullah, yang lainnya enggak berani, nunduk. Ya. Fa innahuma kana yanzurani ilaihi wa yanzuru ilaihima. Kedua sahabat tadi melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun melihat mereka. Wa yatabassamani ilaihi, dan mereka berdua senyum
ya, tersenyum kepada Rasulullah, wa yatabassama ilaihima, dan Rasulullah pun tersenyum kepada mereka berdua. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dari kisah ini begitu hormatnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka sedang duduk-duduk kumpul, begitu Rasulullah datang, mereka nggak berani melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tunduk. Ya, itu saking hormatnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam kisah yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih mereka dari Usamah bin Syariq radhiyallahu an, qala, beliau meriwayatkan, ketika najulusan indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis seperti ini. Jadi para sahabat itu terbiasa, mereka ya senang duduk bersama Rasulullah di dalam sebuah majelis ilmu. Duduk saja, duduk habis sholat, biasanya mereka duduk kumpul bersama Rasulullah berbincang-bincang. Ya. Ketika mereka duduk bersama Rasulullah, bagaimana kita lihat adab mereka, hormatnya mereka kepada Rasulullah. Ka'annama ala ru'usinat thair. Jadi seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung yang sedang hinggap. Jadi nggak mau ngangkat kepalanya, nunduk. Tapi nunduk di sini mohon maaf bukan berarti tidur ya. Bukan berarti tidur, saking ngantuknya tidur dan nunduk, bukan. Tapi nunduk di sini maksudnya saking hormatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Ma yatakallamu minna mutakallim, dan tidak ada satupun di antara kita yang berani berbicara kecuali kalau diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang berani bicara sampai Rasulullah memberikan izin. Kalau Rasulullah mengatakan silakan kamu berbicara, baru bicara. Kalau nggak diizinkan Rasulullah, nggak berani mereka, tunduk aja. Jadi ketika mereka mau bertanya pun kadang sampai malu. Sampai-sampai mereka menunggu berharap datangnya seorang Arab, yaitu seorang Arab Badui, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan. Barulah ketika itu apa? Fayasurruna bidzalik, kami gembira. Maksudnya nggak perlu kami yang bertanya, nggak perlu kami yang bicara duluan kepada Rasulullah, tapi ada seorang Arab ataupun Arab Badui yang langsung berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ini saking hormatnya mereka kepada Rasulullah sampai gak berani berbicara di hadapan Rasulullah kalau tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari hadis sahih, ketika terjadi yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Apa itu Sulhul Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabatnya, tapi kemudian ditahan oleh orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah nggak boleh masuk ke dalam kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Padahal Rasulullah sudah dalam keadaan ihram, ya sudah memakai baju ihram segalanya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengutus salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, untuk bernegosiasi dengan orang-orang musyrikin. Ya, menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan Rasulullah datang ke kota Makkah hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, selesai umrah ya pulang, nggak ada maksud yang lainnya, nggak ada maksud untuk mengambil kembali kota Makkah, nggak ada maksud untuk melakukan peperangan dengan mereka, enggak, cuma melaksanakan ibadah umrah saja. Selesai umrah mereka akan pulang. Tapi kemudian sahabat Utsman ditahan oleh orang-orang musyrikin. Padahal yang diutus oleh Rasulullah itu adalah seorang sahabat yang paling lembut hatinya, nggak pernah marah, nggak pernah tinggi suaranya. Sahabat yang paling lembut, yang paling kalem kalau bahasa kita. Itu sahabat Utsman bin Affan. Tapi masih juga ditahan sama orang-orang musyrikin. Ketika sahabat ini ditahan, kemudian tersiar berita, kabar kalau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an sudah dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Maka kemudian Rasulullah marah. Jelas marah beliau. Sahabat yang diutus untuk bernegosiasi kok malah dibunuh, ya, karena ketika itu kabarnya dibunuh, ya kan. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan membaiat mereka untuk menuntut balas
kematian sahabat Utsman bin Affan. Ini yang dikenal dengan istilah bai'atur ridwan. Ya, jadi membaiat para sahabatnya di bawah pohon. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya terdengar oleh orang-orang musyrikin dan akhirnya mereka takut, khawatir. Wah, bahaya nih kalau Rasulullah sudah membaiat para sahabatnya. Akhirnya mereka mengutus utusan untuk ya melakukan negosiasi ataupun melakukan perundingan. Yang diutus ketika itu salah satu, kalau nggak salah saya lupa namanya, salah satu yang diutus adalah Amr bin As yang ketika itu belum masuk Islam. Ya, beliau belum masuk Islam, Amr bin As, karena memang beliau terkenal sebagai negosiator ulung. Ya, jadi kalau ada masalah apa, biasanya orang-orang musyrikin sering mengutus beliau. Bahkan ketika beliau sudah masuk Islam pun Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sering mengutus Amr bin As untuk menjadi negosiator karena memang beliau pintar di dalam bernegosiasi. Kemudian ketemulah Amr bin As dan juga satu temannya lagi, saya lupa namanya, dengan Rasulullah SAW, dan akhirnya terjadilah perjanjian di antara mereka yang dinamakan Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kalau kita lihat secara teksnya itu, kalau kita lihat secara kasat mata itu sangat-sangat merugikan umat Islam. Ya, sangat-sangat merugikan umat Islam. Kenapa? Karena di antara perjanjiannya ketika ada orang Mekah yang pindah ke Madinah, maka dia harus dibalikkan lagi ke Mekah. Jadi jangan diterima, nggak boleh diterima. Harus dibalikkan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau ada orang Madinah yang pindah ke Mekah, maka tidak perlu dibalikkan lagi ke Madinah. Itu kan seakan-akan nggak seimbang. Makanya ketika itu sebagian besar para sahabat Rasulullah merasa, oh ini kok seakan-akan nggak adil. Tapi mereka nggak berani protes karena mereka menghormati Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika utusan tadi pulang, ya menemui orang-orang musyrikin, ya dengan membawa hasil dari perjanjian tadi, apa yang mereka katakan? Yarmuku ashabun Nabi SAW bi'aini. Dia memerhatikan sikap para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Padahal pada saat itu jelas ya perjanjian yang dilakukan antara Rasulullah dengan mereka orang-orang musyrikin sangat-sangat ya secara teks sangat-sangat merugikan umat Islam. Tapi dia melihat ada suatu keajaiban yang terjadi, ada sesuatu hal yang sampai utusan ini sangat terkagum-kagum dengan sikap para sahabat Rasulullah SAW pada saat itu. Fawallahi, kemudian dia ketemu dengan orang-orang musyrikin dan dia mengatakan, demi Allah, ma tanahhama Rasulullah SAW nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Ketika Rasulullah SAW ya mohon maaf ya buang buang dahak dan sebagainya, maka para sahabat berebut untuk mengambil dahaknya tadi, kemudian mereka melumurkan dahaknya Rasulullah ke kulit mereka, ke tubuh mereka maupun ke wajah mereka. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana hukum tabarruk, ya mengambil berkah dari zatnya atau dari fisiknya Rasulullah SAW, boleh atau tidak. Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Kemudian wa idza amarakum, ya bahkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, ibtadaru amrohum, mereka segera melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Jadi nggak pakai mikir lagi, nggak pakai lama, ya. Jadi GPL nggak pakai lama, langsung segera melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa idza tawaddu'a, ketika Rasulullah berwudu nih, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Para sahabat berebut-rebut untuk memakai air sisa ataupun bekas wudhunya Rasulullah SAW. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar apa hukum tabarruk ya dengan tadi ya bekasnya Rasulullah, dan apa hukum tabarruk dengan bekasnya orang-orang yang lain selain Rasulullah, misalnya kepada para wali, para kiai, para ustadz, para ulama dan sebagainya. Kemudian wa idza takallamu, ketika Rasulullah berbicara, ngomong, hafidhu aswatahum indahu, mereka semuanya diam, enggak ada yang berbicara.
Mereka semuanya mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yuhadduna ilaihin nadharu ta'dhiman lahu, dan mereka tidak berani menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak berani menatap wajah Rasulullah seperti ini, enggak. Mereka tunduk. Ya. Kemudian utusan ini mengatakan, ayyu qaumin wallahi laqad wafattu alal malk. Saya sudah pernah diutus ke beberapa kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, ke Kaisar Romawi, Kaisar Kisra, ya, Majusi, ya, kemudian ke Raja Najasyi dan sebagainya. Hampir semua kerajaan-kerajaan pernah saya datangi. Dia mengatakan, ma ra'aitu malakan qattu bi'adhamihi ashabu mislu ma yu'adhimu ashabu Muhammad. Saya tidak pernah melihat ada penghormatan, ada pengagungan yang melebihi hormatnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah diutus di berbagai macam kerajaan-kerajaan. Beliau tidak pernah melihat begitu hormatnya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak berlaku kepada para kaisar-kaisar, para kerajaan, para raja-raja yang lainnya. Sampai seperti itu, saking hormatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam riwayat yang lain kita lihat, ya, para tabi'in ataupun para tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang hidup setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka saking hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, seorang ulama, salah satu ulama 4 mazhab, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, beliau ketika ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dahulu mandi, ya, kemudian berwudu, kemudian memakai baju yang bagus, kemudian memakai wangi-wangian, baru setelah itu beliau, ya, membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada beliau, ya, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, wahai Imam, kenapa engkau sampai seperti ini membaca hadis Rasulullah? Ya. Padahal seharusnya yang disunahkan untuk berwudu itu ketika membaca Al-Quran. Ya. Tapi memang nggak ada riwayat disunahkan berwudu sebelum membaca hadis, memang nggak ada. Tapi kenapa sahabat Malik bin Anas sampai melakukan hal seperti itu? Beliau mengatakan, saya menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW yang membawa hadis ini, yang mengatakan ataupun yang mengatakan di dalam hadis ini, saya menghormati beliau, maka sampai seperti ini. Ya, maka Imam Malik punya satu buku namanya Kitab Al-Muwatta, ya, kitab hadis yang beliau karang, ya, yang beliau bukukan dari hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, ya, dari jalur Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, begitu luar biasanya penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabiin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka nggak berani berbicara, nggak berani ngomong di hadapan Rasulullah kalau tidak diizinkan. Mereka tidak berani melihat, ya, apalagi sampai, mohon maaf, ya, sampai menatap seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka tidak akan melakukan apapun kalau tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu diperintahkan oleh Rasulullah, ibtadaru, mereka segera, ya, melakukan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Masya Allah, ini luar biasanya para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'ut tabi'in atau para tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang wujubu ta'dhimin Nabi SAW wa tabjilihi wa tawqirihi. Apa sikap kita yang harus kita tampakkan sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Manusia dibagi menjadi 3 golongan di dalam hal ini, ya. Yang pertama, ada orang-orang yang meremehkan, cenderung meremehkan dan tidak mau menghormati Rasulullah SAW. Jadi mereka menganggap, ya, mengagungkan itu hanya milik Allah, maka tidak perlu kita mengagungkan selain
Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada Rasulullah sekalipun mereka beranggapan nggak perlu. Ya sudah, kita biasa-biasa saja dengan Rasulullah. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, wal iyadzubillah, sampai menghina dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ya, yang kemarin terjadi baru beberapa tahun yang lalu di Prancis ya. Seorang karikatur ya, kartunis atau karikatur ya, yang menggambar itu, dia melecehkan Rasulullah SAW di dalam kartun yang dia bikin, waliyadzubillah. Ini jelas ya bagian dari ya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, golongan kedua, ada yang al-ghulu fi ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking berlebih-lebihannya mereka menempatkan Rasulullah kedudukan seperti mana kedudukannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saking berlebih-lebihannya. Jadi mereka meletakkan kedudukan Rasulullah itu seperti mana kedudukannya Allah. Contohnya ada seorang penyair ya di negeri Mesir, penyair dulu namanya Al-Busiri. Dia membuat suatu syair saking berlebih-lebihannya di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga syairnya itu terkesan ya tadi sangat berbahaya. Apa yang dia katakan dalam syairnya saya bacakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadith an-ni'mam. Artinya, wahai makhluk yang mulia. Di sini yang dia panggil maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk yang paling mulia? Jelas Rasulullah. Mali man aludhu bihi. Ini yang jadi masalah. Dia mengatakan bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau. Jadi seakan-akan berlindungnya dia itu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Padahal berlindung itu kepada siapa? Kepada Allah. Sampai seperti itu, saking gulunya, berlebih-lebihannya dia di dalam memuji Rasulullah sampai mengatakan, kepada siapa lagi aku berlindung kalau bukan kepadamu ya Rasulullah, ya akramal khalqi. Ya. Ketika ingin dilepaskan kepadaku musibah yang berada di musibah yang dahsyat ini. Jadi dia menganggap yang bisa melindungi dia, yang bisa melepaskan dia dari musibah yang dahsyat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat Busiri ini membuat syair itu Rasulullah sudah wafat. Ya. Rasulullah masih hidup saja nggak boleh sampai seperti ini, apalagi Rasulullah sudah wafat. Ya, ini salah satu contoh sikap ghulu. Ya, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan menghormati Rasulullah SAW sampai di dalam pujian-pujiannya kepada Rasulullah sampai menempatkan kedudukan Rasulullah sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas nggak boleh. Ya, jelas ini termasuk ya syair-syair yang ada unsur syiriknya. Maka hati-hati kalau kita mau mau baca syair dan sebagainya, perlu dilihat ya isinya di dalam syair itu apakah mengandung unsur syirik atau tidak. Bahkan ada yang sampai seperti itu banyak. Yang memuji Rasulullah sampai mengatakan engkaulah yang memberikan kepada kami pelindung, engkaulah yang memberikan kepada kami rezeki dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ini jelas ini adalah sikap ghulu. Ada yang seperti ini. Kemudian golongan yang ketiga, ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menghormati Rasulullah, mereka mengagungkan Rasulullah dan memuliakan Rasulullah, tetapi tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti mana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan juga oleh para generasi-generasi salaf setelah mereka. Ya. Dan ini juga yang harus kita contohi. Bagaimana kita harus menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW seperti mana mereka, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in menghormati dan memuliakan serta mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian apa dalil yang memerintahkan kita untuk memuliakan dan menghormati Rasulullah?
Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Di ayat sebelumnya Allah berfirman litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Di sini Allah menyebutkan litu'minu billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Jadi keimanan itu kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah beriman kepada Allah dan rasulnya, apa yang Allah perintahkan selanjutnya? Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan dan memuliakan. Memuliakan siapa? Yang dimaksud oleh Allah di sini, Pak Imam Ibnu Katsir mengatakan adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kita diperintahkan untuk bertasbih. Bertasbih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan subhanallah, ya, bertasbih kepada Allah. Kalau tu'azzir dan tuwakir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tu'azzir dan tuwakir? Ya, makna at-ta'zir dan at-taukir. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan makna ta'zir dan at-takwir atau ta'zir dan at-taukir. Ta'zir adalah ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhihi. Yaitu segala apapun yang kita lakukan untuk menolong, membantu Rasulullah SAW dan mencegah segala sesuatu yang bisa membahayakan beliau SAW. Dan ini yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah ketika perang Uhud. Kita tahu perang Uhud, ya, pernah dengar kisahnya bagaimana ketika Allah menguji kaum mukminin, Allah menguji para sahabat di saat itu melihat harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka yang berada di atas bukit, ya, bukan bukit Uhud, ya, bukit Manah, bukit pemanah itu kan ada. Kalau nanti Bapak jamaah sekalian umroh atau haji nanti ada di situ, bukitnya kecil, ya, nggak terlalu tinggi. Kalau di sampingnya kan bukit Uhud tinggi, ini bukit pemanah. Mereka berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk mengambil harta ghanimah. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, jangan kalian pergi dari bukit itu, stay, ya, jangan pergi apapun keadaannya. Tapi karena mereka tergiur dengan harta ghanimah tadi, mereka akhirnya turun mengambil. Di saat itulah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, pintar dia muteri gunung, kemudian dia serang orang muslim dari belakang. Ketika itu pasukan kaum muslimin kucar kacir, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana. Sampai Rasulullah SAW di dalam riwayat disebutkan sampai, ya, pipi beliau kena, ya, ada yang mengatakan tombak, ada yang mengatakan panah, ya, sampai giginya rontok, berdarah pipinya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak memiliki ilmu kebal, ya. Seorang nabi saja nggak punya ilmu kebal, ya. Kenapa? Memang nggak ada yang namanya ilmu kebal, ya. Jadi sampai rontok giginya panah. Kalau Rasulullah punya ilmu kebal mungkin kena panah nggak apa-apa, tapi buktinya berdarah beliau. Kemudian setelah itu ada 7 sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor, dalam kisah disebutkan mereka melindungi, ya, membantu Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang akan aku janjikan untuk masuk ke dalam surga? Saya, Rasulullah. Langsung di saat itu dia mau lari karena takut, namanya orang dalam kondisi mencekam kan khawatir, langsung balik lagi, stay di depan Rasulullah SAW sampai terbunuh sahabat ini. Kemudian ada lagi sahabat yang lain, sahabat Ansur, datang lagi melindungi Rasulullah sampai terbunuh. Sampai ada terkenal ini, ya, 7 sahabat Ansor yang ke-7-7-nya itu mati syahid karena melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah radhiyallahu an, itu sampai karena beliau melindungi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, itu sampai di sekujur tubuhnya itu kurang lebih ada sekitar 70 sayatan pedang dan panah, ya, serta tombak yang ada di tubuhnya. Bayangkan 70. Abu Dujanah radhiyallahu an.
Ini bagaimana mereka mencontohkan takzirnya mereka kepada Rasulullah. Takzir itu apa tadi? An-nasr ta'yid man'uhu min kulli ma yu'dihi. Menolong, membantu dan mencegah segala sesuatu yang bisa membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa makna taukir? Taukir adalah ismun jami'un li kulli ma fihi sakinah wa tama'ninah. Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan dan itu bisa menjadikan Rasulullah itu sakinah wa tama'ninah, tenang, senang. Ya. Orang kalau kita hormat dengan kita kan kita senang. Oh ya. Beda kalau orang tidak hormat dengan kita kan kita marah dan sebagainya. Tapi ini mereka melakukan hal segala sesuatu yang membuat Rasulullah itu tenang dan senang. Ya, minal ijlal wal ikram, ya, baik itu dengan hormat, memuliakan dan sebagainya. Jadi membuat hati Rasulullah itu tenang. Tidak membuat Rasulullah SAW apa? Marah dan sebagainya. Tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perintah Allah di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-9. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasurhu faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah wa 'azzaruhu wa nasurhu, dan mereka menolong dan membantu Rasulullah SAW serta menghormati Rasulullah, apa yang Allah janjikan untuk mereka, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dua dalil, dua ayat yang Allah perintahkan kepada kita untuk menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ya, apa yang menjadi sebab ataupun penyebab kenapa kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengagungkan Rasulullah. Buktinya apa? Yang pertama di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-4. Apa yang Allah katakan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia. Ini bentuk ya pengagungan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain ya Allah berfirman dalam surat Alam Nashrah ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, rafa'na itu kami angkat kata Allah, laka untukmu dzikrak, dengan menyebutkan namamu. Maka kita lihat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengkorinahkan itu maksudnya menggandingkan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya di dalam dua kalimat syahadat yang kita baca, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian ya banyak di dalam zikir ataupun doa yang kita baca. Itu yang pertama, karena Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, min syuruti imanil abdi, karena termasuk syarat imannya kita sebagai seorang mukmin adalah ayyu'azziman nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagai syarat keimanan kita harus mengagungkan Rasulullah. Karena tadi di ayat yang sudah kita baca, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tidak hanya beriman, tapi kita diperintahkan untuk juga mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, min asbabi ta'zim, ya, kenapa kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah? Ya, karena Rasulullah memiliki ya sifat, akhlak, perilaku yang sangat mulia. Ya, karena secara logika kita lebih menghormati orang yang punya akhlak yang baik atau menghormati orang yang punya akhlak yang jelek? Akhlak yang baik. Ada di antara kita menghormati orang yang punya akhlak yang jelek. Wah, dia hormat orang ini peminum misalnya, dia hormat orang ini suka mencuri, dia hormat. Nggak ada.
Yang ada orang nggak respect sama orang itu. Saya nggak respect sama dia, kenapa? Dia akhlaknya jelek. Beda kalau orang itu punya akhlak yang baik, pasti kita akan hormat, kita akan muliakan. Maka sudah selayaknya kita menghormati dan memuliakan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik sifat dan perilakunya. Tidak ada yang lebih baik akhlak, sifat dan perilakunya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi 3 sebab kenapa kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan Rasulullah? Para ulama mengatakan, ya, yang pertama bil qalbi, dengan hati. Bagaimana hati kita mengagungkan Rasulullah? Yang pertama dengan mengimani Rasulullah. Ya, karena beriman kepada Rasulullah termasuk salah satu dari rukun iman yang 6, ya. Di antaranya ada al-imanu bir-rusul, beriman kepada para nabi dan para rasul, dan Rasulullah termasuk salah satu di antara mereka. Kemudian yang kedua, ya, di antara hal yang harus kita lakukan di dalam hati kita ketika memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hati kita adalah kita tanamkan di dalam hati kita sikap menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Tanamkan. Ya, ketika disebutkan namanya langsung, ya, hati kita, masya Allah, ya, rindu, kangen kepada Rasulullah, sambil berharap, ya, di dalam hati punya keinginan agar bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar bisa, ya, bersandingan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah kelak dan sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu di dalam hati kita. Ya, jadi bukan berarti ketika disebutkan nama Rasulullah kemudian biasa-biasa aja, enggak. Kita biasa kalau disebutkan nama orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, kan biasanya ada semacam apa, ya, terdetik gitu dalam hati kita. Oh, masya Allah, iya benar. Saya kagum sama orangnya, saya senang sama orangnya, ya. Maka sudah seharusnya ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, kita juga harus seperti itu dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita anggap, itu hal biasa. Orang nyebut nama Rasulullah SAW, kemudian biasa. Orang menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW, itu hal biasa. Jangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bil lisan, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Bagaimana cara kita mengagungkan Rasulullah dengan lidah kita? Yang pertama, ketika disebutkan nama beliau, maka kita diperintahkan untuk apa? Membaca selawat kepada beliau. Kata Rasulullah dalam hadis, orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila disebutkan namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Ya, jadi jangan sampai kita orang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bakhil. Ya, jadi ketika disebutkan nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak membaca selawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita memanggil dengan nama beliau. Ya, nggak boleh. Ya Muhammad, ya Abul Qasim, kemudian apa? Nggak boleh. Jadi harus dengan menggunakan apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah dan sebagainya. Ini yang Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan namanya seperti mana kalian memanggil sesama di antara kalian. Tapi panggillah Rasulullah dengan panggilan ya Nabi Allah, ya Rasulullah dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nanti bisa jamaah buka Al-Quran, tidak ada Allah menyebutkan memanggil dengan panggilan langsung kepada Rasulullah dengan nama beliau, ya Muhammad, nggak ada. Beda dengan nabi yang lainnya. Kalau nabi yang lain kita buka dalam Al-Quran, Allah memanggil nama, ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di dalam surga. Ya Yahya khudhil kitaba bikuwah, ambillah kitab ini dengan kuat. Ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, kami berikan berita gembira dengan anak yang bernama Yahya. Semua nabi dan rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, Allah panggil dengan nama mereka. Tapi kalau Rasulullah SAW, kalau kita buka di dalam Al-Quran,
Allah tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Tapi Allah katakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Kita lihat ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Jadi enggak ya Muhammad kumil laila illa qalila, ya Muhammad kum fa'angdir. Enggak. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita. Begitu juga kita kalau memanggil Rasulullah SAW maka nggak boleh dengan memanggil Muhammad. Ketika menyebutkan nama beliau pun nggak boleh Muhammad, tapi harus Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Jadi bukan Muhammad, tapi Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Kita manggil orang tua kita saja, boleh nggak manggil mereka dengan nama mereka? Misalnya nih, mohon maaf, orang tua kita namanya Ahmad, kita panggil Ahmad, Ahmad, boleh nggak? Nggak boleh. Hormat nggak kita sama orang tua kalau panggil orang tua kita seperti itu? Nggak hormat. Apalagi memanggil Rasulullah SAW. Nih ya, jadi ini secara lisan. Kemudian di antara bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah secara lisan adalah kita tidak boleh mengangkat suara kita ketika di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ini ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, para ulama mengatakan ketika sedang dibacakan hadis, ya, jangankan ayat, hadis saja ketika dibacakan maka kita wajib untuk apa? Mendengarkan. Jadi nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh asyik ngobrol sendiri, kemudian ngoceh sendiri, bicara sendiri, nggak boleh. Dengarkan. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan berbicara ketika dibacakan kepada kita hadis Rasulullah. Dengarkan dulu. Setelah selesai, baru kemudian kita nggak paham hadis itu, baru tanyakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah bil amal al jawarih, ya, dengan amal perbuatan. Bagaimana cara kita menghormati Rasulullah dengan amal perbuatan? Yang pertama jelas dengan mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dengan menjalankan seluruh perintah beliau dan meninggalkan seluruh larangan-larangan beliau. Kemudian yang ketiga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus kita hidupkan. Ya, kemudian yang keempat adalah ketika Rasulullah SAW dihina, ya, kemudian dilecehkan oleh mereka orang-orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah, maka wajib kita menampakkan apa? Kemarahan dan pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan diam. Ya, ketika Rasulullah dihina, diam. Ketika orang tuanya dihina, marah. Ketika Rasulullah dihina, diam-diam saja, nggak marah, nggak boleh. Jadi wajib, tapi tentu kemarahan kita ada batasannya, ada koridornya. Jadi nggak boleh main hakim sendiri, ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang lebih membahayakan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya cara ataupun bentuk kita di dalam menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang terakhir tadi yang saya sampaikan, yang sudah kami sampaikan, bagaimana hukum bertabarruk ya dengan Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan boleh, ya, karena ada dalilnya. Sahabat pernah bertabarruk, ya, mereka pernah mengusap keringat Rasulullah SAW, ya, dengan harapan bisa mengambil apa keberkahan dari keringat Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah cukur rambut, mereka berebut untuk mengambil rambutnya Rasulullah, ya, dengan harapan mendapatkan keberkahan di situ. Kemudian mohon maaf sampai dahaknya Rasulullah saja mereka rebut. Kemudian air sisa wudhu Rasulullah saja mereka jadikan sebagai rebutan untuk bisa mengambil keberkahan di situ. Para ulama mengatakan boleh. Ya, hukmu tabarruk bir Rasul hukmuhu jaiz. Kenapa? Karena ketika sahabat melakukan demikian tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak boleh, pasti Rasulullah sudah melarang. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya, pasti Rasulullah sudah melarangnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita mengambil tabaruk kepada selain Rasulullah? Misalnya kepada para wali, para kiai, para ulama dan sebagainya. Ya, saya baca di dalam sebuah fatwa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan yang pertama, ya, bertabarruk ya kepada Rasulullah itu khusus hanya untuk Rasulullah saja dan tidak boleh kepada selain Rasulullah. Kenapa? Buktinya
ketika Rasulullah sudah meninggal, tidak pernah kita dapatkan riwayat mereka bertabaruk dengan sahabat-sahabat mulia Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada. Jadi nggak ada orang pada saat itu berebutan ngambil keringatnya sahabat Abu Bakar atau ngambil rambutnya sahabat Abu Bakar dan sebagainya, nggak ada. Karena itu kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau dikiaskan hal itu, maka itu kias yang tidak seimbang. Kenapa dikatakan tidak seimbang? Karena tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW. Kalau namanya kias itu harusnya seimbang. Ya, kalau kita mengkiaskan suatu hukum itu harusnya seimbang. Tapi kan ini nggak seimbang. Ini Rasulullah yang tinggi, ya Rasulullah yang di atas, sedangkan yang selain Rasulullah berada di bawah. Maka tidak bisa dikiaskan. Ya, maka kalau kita ingin mengkiaskan hal seperti itu kepada Rasulullah, mengkiaskan itu namanya menyamakan. Ya, kalau dengan Rasulullah boleh, berarti dengan yang lainnya juga boleh dong. Para ulama mengatakan nggak bisa. Kenapa? Karena tidak seimbang. Oleh sebab itu, wallahu a'lam bishawab, ya, menurut pendapat yang sahih, ya tidak diperbolehkan kita bertabaruk kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang senantiasa menghormati beliau, mengagungkan beliau, dan memuliakan beliau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Kita diwajibkan untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Silakan jika ada yang bertanya, ikut apa saja yang sudah dipaparkan Pak Ustadz. Pak, silakan. Mungkin buat memancing aja Pak Ustadz, itu kan tadi ada 3 ya kelompok ya yang terhadap Rasulullah. Yang satu membiasakan Rasulullah itu ya tingkatannya seperti biasa ya Pak. Bahkan ada yang menghina. Kemudian yang kedua ada yang gulu, yang melebih-lebihkan gitu. Dan kita berharap kita diasuh aja ya, yang menyeimbangkan itu semua, tidak melebihi dari Allah. Nah itu di kondisi sekarang ini kan kedua-duanya ada. Selain asuh aja kita bicara ya, antara yang membiarkan atau membiasakan Rasulullah itu, bahkan orang lebih mengagungkan artis, mengagungkan siapa, bahkan mengagungkan dibandingkan Rasulullah. Tapi yang gulu juga ada ini. Kira-kira gimana kita ada menghadapi seperti ini Pak Ustadz, itu di masa seperti ini gitu. Menghadapi orang-orang yang ya, kelompok tadi. Kedua-duanya ada gitu ya. Ini yang kita nampakkan ya. Karena tadi gulu itu hanya tidak melebihkan selain Allah gitu kan ya. Itu yang di Ustadz sampaikan tadi. Itu aja mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Rino, jazakallahu khairan. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang pertama dia cenderung meremehkan, ya tidak menghormati Rasulullah SAW, dan dia menganggap itu ya tidak perlu dilakukan ya kepada Rasulullah. Jelas kita sampaikan kepada mereka ya tadi dalil-dalil, kemudian kita sampaikan kepada mereka penyebab kenapa kita diperintahkan untuk menghormati dan mengagungkan Rasulullah SAW ya. Kemudian ya kita juga sampaikan secara logika. Kita misalnya punya orang tua, kenapa kita sangat menghormati orang tua kita? Jelas, karena orang tua kita lah yang menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini, ya kan? Kemudian orang tua kita sudah mendidik kita, ya sejak kita kecil, mengasuh kita, ya memberikan nafkah kepada kita sampai kita dewasa, ya itulah yang menjadi sebab kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita. Maka begitu juga ada sosok yang lebih punya, bahasanya lebih punya jasa, lebih punya andil kepada kita. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena diutusnya Rasulullah SAW kepada kita ini adalah satu nikmat. Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, ya surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dan sungguh kata Allah telah kami berikan nikmat kepada mereka orang-orang beriman dengan diutusnya Rasul. Akhirnya dengan diutusnya Rasul, alhamdulillah kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan diutusnya Rasulullah kita bisa tahu jalan yang terang. Dengan diutusnya Rasulullah SAW kita bisa tahu bagaimana cara masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita lebih menghormati Rasulullah SAW bahkan daripada orang tua kita, daripada atasan kita, bahkan daripada pemimpin kita dan sebagainya. Lebih. Kenapa? Karena Rasulullah jauh lebih punya
ya jasa, lebih punya, bahasanya lebih punya andil ya untuk menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Itu. Kemudian yang kedua kepada orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebih-lebihan, kita sampaikan kepada mereka juga ya dalam hadis Rasulullah sering mengingatkan kepada kita. Apa yang beliau katakan? La tatruni kama atraton nasara al-masih ibnu Maryam. Fa innama ana abdun wa rasuluh faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam ya memujiku, di dalam memperlakukanku, kata Rasulullah, sesungguhnya seperti mana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memperlakukan Nabi Isa alaihissalam. Ya saking berlebih-lebihan sampai mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Waliyadzubillah. Maka katakanlah ana Abdullah wa Rasul, saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Tetap menempatkan Rasulullah di atas manusia-manusia yang lain, tapi tetap di bawahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, jangan sampai menempatkan Rasulullah seperti mana Allah, ya sebagaimana tadi syair yang kita bacakan dari Al-Busiri tadi yang mengatakan bahwasanya engkau adalah yang memberikan perlindung dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi begitu Pak Rino. Terima kasih. Jazakallah khair. Ada lagi? Ada yang bertanya? Baik, kalau sudah masuk syuruk, Pak Ustaz, mohon maaf, Afwan ditutup saja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rino, jazakallah khairan. Bapak dan sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kehadirannya, jazakumullah khairal jaza pada pagi hari ini. Semoga jamaah sekalian mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.